Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali membuka pintu masuk kedatangan wisatawan asing pada Jumat kemarin. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan Kepala Humas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Taufan Yudhistira. Ya, selamat siang Pak Taufan. Bagaimana Pak untuk antusias warga negara asing yang sudah tiba atau datang sejak dibukanya kembali pintu masuk kedatangan wisatawan asing ke Indonesia, khususnya di Bali? Tentunya sebenarnya pembukaan internasional I Gusti Ngurah Rai Bali itu untuk bandara itu untuk penerbangan internasional itu sejak tanggal 1 Ibu. Jadi karena surat edaran dari Satgas COVID-19 itu menyatakan bahwa masa berlaku surat itu dari tanggal 1 Februari. Jadi kemarin Kamis tanggal 3 Februari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali itu melayani penerbangan perdana reguler penerbangan internasional, yaitu penerbangan Garuda Indonesia nomor penerbangan GA881 rute dari Bandara di Narita menuju Bandara Denpasar. Seperti itu Bu. Jadi untuk tanggal 4 bahkan untuk hari ini pun tanggal 5 itu sesuai plan yang kami terima tidak ada penerbangan internasional. Jadi baru kemarin tanggal 3 Februari. Berarti hingga saat ini belum ada kenaikan jumlah kedatangan warga internasional yang signifikan begitu ya Pak hingga saat ini? Betul, belum ada karena kembali lagi di maskapainya yang akan mengajukan izin terbang ya. Apakah mereka segera mengajukan ataukah mereka menunggu maskapai yang lainnya? Nah, itu kembali lagi ke maskapainya masing-masing. Oke, lalu nantinya Pak untuk prosedur ketika mereka datang seperti apa Pak? Jadi ketika nanti mereka landing, mereka itu akan dilakukan tes cek suhu tubuh oleh thermal scanner. Kemudian mereka melakukan registrasi, kemudian setelah registrasi mereka menyampaikan dokumen kesehatan yang telah mereka siapkan itu ke counter KKP. Kemudian setelah itu mereka melakukan tes PCR. Sambil menunggu hasil tes PCR keluar, mereka melakukan alur seperti biasa, yaitu alur imigrasi, kemudian mereka pengambilan bagasi, kemudian mereka cek dokumen custom atau dokumen bea cukai. Nah, setelah mereka selesai alur seperti itu, mereka akan menuju ke holding area. Di holding area ini mereka nanti akan menunggu hasil tes PCR keluar. Nah, setelah hasil PCR keluar, seumpamanya negatif, tentunya mereka harus menyampaikan apa istilahnya exit point di meja registrasi sebelum mereka menuju ke bis untuk diantar ke hotel yang telah mereka pesan sebelumnya. Itulah alur-alur penumpang internasional secara umum saat ini, kondisi saat ini. Oke, lalu setelah mereka dibawa ke bis, mereka akan melakukan karantina. Nah, karantina ini seperti apa Pak untuk prosedur ataupun proses yang mereka lakukan? Apakah nanti mereka memang harus bisa di hotel saja, di dalam ruangan saja, atau ini memang mereka bisa melakukan kegiatan lainnya juga Pak? Kalau surat edaran yang kami terima dan tentunya itu mereka diizinkan, kalau tidak salah, mohon maaf, itu diizinkan di hotel. Jadi bukan karantina kamar lagi, tetapi karantina hotel. Ini artinya mereka diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti di luar ruangan, seperti berenang begitu ya Pak ya? Ya, tentunya yang sudah seingat saya memang nanti tim dari manajemen hotel lah yang akan menentukan mereka itu area-area mana saja yang mungkin diizinkan. Seperti itu. Oke, lalu Pak untuk warga negara asing yang tiba di bandara ini, apakah ada syarat tertentu Pak? Seperti mungkin sudah harus divaksinasi 3 kali atau seperti apa saja Pak syarat-syaratnya? Ataupun warga negara yang mungkin nantinya ditolak begitu? Tentunya status warga negara asing itu sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2021. Itu kan yang terkait dengan pengaturan visa. Dan itu tidak disebutkan negara-negara mana saja yang diizinkan maupun negara-negara mana saja yang ditolak. Tidak ada disebutkan dalam surat edaran Satgas juga. Nah, kemudian tentunya mereka yang boleh datang kemari adalah mereka yang sudah vaksin, menyebutnya sudah vaksin. Nah, ketika masih vaksin 1, berarti mereka harus karantina 7 hari. Ketika mereka sudah vaksin lengkap atau vaksin 2, mereka bisa melakukan karantina selama 5 hari saja. Dan tentunya mereka sebelum melakukan perjalanan, mereka wajib menyampaikan hasil tes PCR yang hasilnya adalah negatif 2 kali 24 jam.
Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Taufan Yudhistira atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Pak.